Malam kedua, semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Sesuai perkataannya, tepat seminggu kemudian, pemuda itu datang lagi ke ruang belajar sang filsuf. Sejujurnya dia merasakan desakan untuk bergegas kembali hanya 2 atau 3 hari setelah kunjungan pertamanya. Dia sudah merenungkan selama beberapa waktu dengan sangat hati-hati, dan kebimbangan yang dia rasakan sudah berubah menjadi kepastian. Singkatnya, teleologi yang menghubungkan suatu tujuan dengan fenomena yang ada, ketimbang pencetusnya, adalah teori yang menyesatkan, dan eksistensi trauma sudah tak diragukan lagi. Manusia tidak bisa begitu saja melupakan masa lalu atau membebaskan diri dari masa lalu. Hari ini, sang pemuda memutuskan bahwa dia akan membongkar habis teori-teori filsuf eksentrik ini dan membereskan masalah sampai tuntas. Kenapa engkau membenci dirimu sendiri? Jadi, setelah waktu itu, aku menenangkan diri, memusatkan perhatian, dan memikirkan semuanya. Tapi, harus kukatakan bahwa aku masih belum setuju dengan teorimu. Oh, apa yang menurutmu patut dipertanyakan dari teori-teori itu? Ya, misalnya, waktu itu aku mengakui bahwa aku tidak menyukai diriku sendiri. Tak peduli apapun yang kulakukan, aku tidak bisa menemukan apapun selain kelemahanku, dan aku tidak bisa melihat alasan mengapa aku harus mulai menyukai diriku sendiri. Tapi, tentu saja, aku masih ingin melakukannya. Kau menjelaskan bahwa semua ada hubungan dengan tujuan, tapi tujuan macam apa yang mungkin kumiliki? Maksudku, Keuntungan. keuntungan seperti apa yang mungkin kudapat dengan tidak menyukai diriku sendiri. Aku tidak bisa membayangkan ada satupun yang kau peroleh dari hal itu. Aku mengerti. Kau merasa tidak memiliki kelebihan sedikit pun, bahwa yang ada hanyalah kekurangan. Apapun faktanya, itulah yang kau rasakan. Dengan kata lain, harga dirimu sangatlah rendah. Jadi pertanyaannya, kalau begitu, mengapa kau merasa begitu menyedihkan? Dan mengapa engkau menganggap harga dirimu begitu rendah? Karena itulah faktanya. Aku benar-benar tidak punya kelebihan satupun. Kau keliru. Kau hanya memperhatikan kekuranganmu, karena kau sudah bertekad untuk tidak menyukai dirimu sendiri. Agar tidak menyukai dirimu sendiri, kau tidak mau melihat poin-poin yang menjadi kelebihanmu, dan hanya berfokus pada kekuranganmu. Pahami dulu hal ini. Aku sudah bertekad untuk tidak menyukai diriku sendiri. Hah? Itu benar. Bagimu, tidak menyukai diri sendiri adalah kebajikan. Mengapa? Untuk apa? Barangkali ini untuk sesuatu yang harus kau pikirkan sendiri. Kelemahan seperti apa yang menurutmu kau miliki? Aku yakin kau sudah memperhatikannya lebih dulu. Yang pertama, pribadiku. Aku tidak memiliki kepercayaan diri dan selalu pesimistis terhadap segala hal. Dan kurasa aku terlalu canggung karena mengkhawatirkan pandangan orang lain dan hidup dengan rasa tidak percaya yang berkelanjutan kepada orang lain. Aku tidak pernah bisa bersikap wajar. Selalu ada sesuatu yang dibuat-buat dalam perkataan dan tindakanku. Dan bukan hanya pribadiku, tidak ada yang dapat disukai dari wajah dan tubuhku. Saat kau mulai saat kau mulai memerinci kekurangan-kekurangan saat kau mulai memerinci kekurangan-kekuranganmu seperti itu, bagaimana suasana hatimu? Wow, itu jahat sekali. Suasana hatiku tidak enak. Tentu saja, aku tidak yakin ada yang mau bergaul dengan pribadi aneh sepertiku. Kalau ada orang yang begitu menyedihkan dan merepotkan seperti itu di dekatku, aku juga akan menjaga jarak. Aku mengerti. Nah, sudah jelas kalau begitu. Apa maksudmu? Ini mungkin sukar dipahami lewat contoh yang kau berikan.
Jadi aku akan memakai contoh lain. Aku memakai ruang belajar ini untuk sejumlah sesi konseling sederhana. Beberapa tahun lalu, ada seorang mahasiswi yang datang ke sini. Ia duduk tepat di tempatmu sekarang, di kursi yang sama. Ia khawatir dengan mukanya yang gampang merona. Ia memberitahuku bahwa wajahnya selalu merona setiap kali ia ada di depan umum. Dan ia akan melakukan apapun untuk bisa menyembuhkan kondisinya. Jadi aku bertanya, kalau kau bisa menyembuhkannya, apa yang apa yang apa yang akan kau lakukan kemudian? Dia berkata, ada seorang lelaki yang didambakannya. Dia diam-diam menyimpan perasaan pada lelaki tersebut, tapi belum siap mengutarakannya. Setelah kekhawatirannya terhadap wajahnya yang gampang merona ini sembuh, dia akan membuat pengakuan kepada pria tersebut. Baiklah. Ini kedengarannya seperti masalah yang biasanya dimiliki oleh mahasiswi yang butuh konseling untuk bisa mengakui perasaannya kepada pria itu. Pertama-tama, dia harus menyembuhkan masalah wajahnya yang gampang merona. Tapi apakah itu benar-benar seluruh persoalannya? Aku punya pendapat yang berbeda. Mengapa dia mendapatkan kekhawatiran ini? Dan mengapa kondisinya tidak membaik? Karena dia membutuhkan tanda-tanda merona tersebut. Apa maksudmu persisnya? Dia memintamu menyembuhkannya, kan? Menurutmu, apa hal yang paling menakutkan baginya? Yang paling dihindarinya? Bahwa pria itu akan menolaknya tentu saja. Kenyataan bahwa cinta yang tak bersambut akan meniadakan semuanya. Eksistensi dan kemungkinan dari aku itu sendiri. Aspek ini terlihat sekali dalam cinta yang bertepuk sebelah tangan di masa remaja. Tapi selama memiliki kekhawatiran tentang wajahnya yang gampang merona, dia bisa terus berpikir, aku tidak bisa bersamanya karena aku khawatir dengan wajahku yang gampang merona ini. Pada akhirnya, ada kemungkinan bahwa dia tak akan pernah bisa mengarahkan keberanian untuk mengakui perasaannya. Dan dia bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa lelaki itu toh tetap akan menolaknya. Dan akhirnya dia bisa tetap tinggal dalam kemungkinan bahwa seandainya kekhawatiranku pada wajahku yang gampang merona ini membaik, aku bisa saja. Oke, jadi dia menciptakan kekhawatiran itu sebagai alasan atas ketidakmampuan mengakui perasaannya sendiri, atau mungkin sebagai semacam jaminan pada saat lelaki itu menolaknya. Ya, bisa dibilang begitu. Oke, itu penafsiran yang menarik. Tapi kalau memang demikian halnya, bukankah ini berarti kita tidak bisa melakukan apapun untuk membantunya? Berhubungan dia membutuhkan kekhawatiran itu, namun juga dibuat menderita karenanya. Persoalan ini takkan ada akhirnya. Ya, inilah yang kukatakan. Kekhawatiranmu terhadap wajahmu yang gampang merona bisa disembuhkan dengan mudah. Dia bertanya, benarkah? Aku melanjutkan, tapi aku tidak akan menyembuhkannya. Dia mendesakku. Kenapa? Aku menjelaskan, begini, karena kekhawatiranmu terhadap wajahmu yang gampang memerah itulah kau bisa menerima ketidakpuasan pada dirimu sendiri dan dunia di sekitarmu. Dan dengan hidupmu yang tidak berjalan mulus, ini terjadi berkat kekhawatiranmu dan inilah pencetusnya. Dia bertanya, bagaimana bisa? Aku meneruskan, kalau aku benar-benar menyembuhkannya dan tidak ada satupun situasimu yang berubah, apa yang akan kau lakukan? Barangkali kau akan datang ke sini lagi dan berkata, kembalikan kekhawatiranku. Dan itu pasti berbeda, berada di luar kemampuanku. Hmm, Kisah ini jelas bukan hal yang tidak biasa. Murid-murid yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian berpikir, kalau aku lulus, hidupku akan cerah. Para karyawan perusahaan berpikir,
Kalau aku ditransfer ke tempat lain, semuanya akan berjalan lancar. Tapi meskipun harapan-harapan itu terpenuhi, dalam banyak kasus tidak ada yang berubah dari situasi mereka. Memang. Waktu seorang klien muncul meminta obat bagi kekhawatirannya terhadap wajahnya yang gampang memerah, sang konselor tidak boleh menyembuhkan tanda-tandanya. Jika mereka melakukan itu, pemulihannya bisa jadi akan lebih sulit lagi. Itulah cara berpikir teori psikologi Adler tentang hal-hal seperti ini. Jadi, kalau begitu, apa yang kau lakukan secara spesifik? Apakah menanyakan kekhawatiran mereka lalu membiarkannya begitu saja? Gadis itu tidak punya rasa percaya diri. Dia sangat takut bahwa dengan keadaannya saat itu, pria tersebut akan menolaknya, meskipun dia sudah mengakui perasaannya. Kalau itu terjadi, dia akan lebih kehilangan rasa percaya diri dan menjadi terluka. Itulah sebabnya dia menciptakan tanda-tanda kekhawatirannya tersebut. Yang bisa kulakukan adalah membuat orang itu menerima lebih dulu diriku yang sekarang. Lalu bagaimanapun hasilnya, memiliki keberanian untuk melangkah maju. Dalam teori psikologi Adler, pendekatan semacam ini disebut dorongan semangat. Dorongan semangat? Ya, akan kujelaskan secara sistematis apa saja isi setelah diskusi kita maju sedikit lebih jauh. Kita belum sampai di tahap itu. Tidak masalah. Sementara ini, kata dorongan semangat ini yang kusimpan di benakku. Jadi, apa yang terjadi dengannya? Tampaknya gadis itu mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan sekelompok teman dan menghabiskan waktu bersama lelaki pujaannya. Dan pada akhirnya lelaki itulah yang mengakui hasratnya untuk bisa bersama dengannya. Tentu saja setelah itu dia tidak pernah lagi mampir ke sini. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan kekhawatirannya terhadap wajahnya yang gampang merona, tapi dia mungkin tidak lagi memerlukannya. Ya, dia jelas tidak memerlukannya lagi. Itu benar. Sekarang, dengan mengingat kisah ini, coba kita pikirkan persoalanmu. Kau berkata saat ini hanya memperhatikan berbagai kekuranganmu, dan kau tak akan pernah bisa menyukai dirimu sendiri. Lalu, kau berkata, aku yakin tidak ada yang mau bergaul dengan pria aneh sepertiku. Bukan? Aku yakin kau sudah mengerti. Mengapa kau membenci dirimu sendiri? Mengapa kau hanya berfokus pada kekuranganmu dan memutuskan untuk mulai membenci dirimu sendiri? Ini karena kau terlalu takut dibenci orang lain dan takut terluka oleh hubungan interpersonalmu. Apa maksudmu itu? Sama seperti gadis muda yang punya kekhawatiran terhadap wajahnya yang gampang merona tadi, yang takut ditolak oleh pria yang disukainya. Kau juga takut dianggap tidak ada. Kau takut diremehkan, ditolak, dan menderita luka batin yang dalam. Kau berpikir daripada terjerat dalam situasi semacam itu, lebih baik sama sekali tidak berhubungan dengan siapapun. Dengan kata lain, tujuanmu adalah tidak terluka oleh hubungan dengan orang lain. Huh, Sekarang bagaimana tujuanmu itu diwujud? Sekarang bagaimana tujuan itu diwujudkan? Jawabannya mudah. Temukan saja kekuranganmu, mulai membaca dirimu, benci. Sekarang bagaimana tujuan itu diwujudkan? Jawabannya mudah. Temukan saja kekuranganmu, mulai membenci dirimu, dan menjadi orang yang tidak mau masuk ke dalam hubungan interpersonal. Dengan begitu, kalau kau bisa mengurung diri, cangkangmu, kau tidak perlu berinteraksi dengan siapapun. Dan kau bahkan sudah menyiapkan alasannya setiap kali orang lain mencelamu. Kau dicela karena kekuranganmu. Dan kalau keadaannya tidak seperti ini, kau juga bisa dicintai. Wah, kau benar-benar menghancurkan egoku. Jangan mengelak menjadi apa adanya diriku. Dengan segala kekuranganku untukmu adalah kebajikan yang berharga. Dengan kata lain, sesuatu yang menguntungkan bagimu. Aduh, itu menyakitkan. Dasar sadis. Kejam. Oke, itu benar.
Aku memang takut. Aku tidak mau terluka oleh hubungan interpersonal anjing. Interpersonal. Aduh, itu menyakitkan. Dasar sadis, kejam. Oke, itu benar. Aku memang takut. Aku tidak mau terluka oleh hubungan interpersonal. Aku takut sekali dicela karena siapa diriku. Sulit mengakuinya, tapi kau Gandeng benar. anjing. Mengakuinya adalah sikap yang baik, tapi jangan lupa pada dasarnya mustahil untuk tidak terluka dalam hubunganmu dengan orang lain. Tidak bisa dihindari bahwa ketika kau masuk dalam hubungan interpersonal, sampai ke tingkat tertentu, engkau akan terluka dan melukai orang lain pula. Adler mengatakan, yang bisa dilakukan seorang manusia untuk menyingkirkan masalahnya hanyalah menjalani hidupnya seorang diri di alam semesta ini. Tapi manusia tidak bisa melakukan hal semacam itu. Ampura Bray, kita membaca dekat sirkuit Mandalika jadi rada gandeng. Semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Tunggu dulu, apakah aku harus membiarkan perkataan itu lewat begitu saja? Yang bisa dilakukan seorang manusia untuk menyingkirkan masalah hanyalah menjalani hidupnya seorang diri di alam semesta ini? Apa maksudmu? Kalau kau hidup sendiri, bukankah kau akan merasa sangat kesepian? Oh, tapi kesendirian tidak membuatmu merasa kesepian. Kesepian adalah mengetahui bahwa ada orang lain, masyarakat, dan komunitas di sekitarmu, namun merasa benar-benar dikecualikan dari mereka. Untuk merasa kesepian, kita perlu orang lain. Artinya, hanya dalam konteks sosial seseorang menjadi individu. Kalau kau benar-benar sendiri, artinya kalau hanya ada dirimu saja di alam semesta, kau tidak akan menjadi individu dan juga tidak akan merasa kesepian. Kurasa konsep rasa sepi itu sendiri tak akan pernah muncul. Kau tidak akan membutuhkan bahasa dan logika atau akal sehat juga tidak ada gunanya. Tapi hal semacam itu mustahil. Meskipun tinggal di sebuah pulau yang tak berpenghuni, kau tetap akan memikirkan seseorang yang berada jauh di seberang lautan. Meskipun menghabiskan malam-malammu sendiri, kau akan membuka telinga lebar-lebar untuk mendengar napas orang lain. Selama selalu ada seseorang di luar sana, kau akan terus dihantui rasa sepi. Tapi kau bisa saja mengungkapkannya dengan cara yang berbeda seperti ini. Kalau seorang bisa hidup di alam semesta ini seorang diri, semua masalahnya akan sirna. Bukan begitu? Secara teoritis ya, Adler sendiri bahkan mengatakan dan juga menegaskan lebih lanjut. Semua persoalan adalah tentang hubungan interpersonal. Bisakah kau mengulanginya? Kita bisa mengulanginya sebanyak yang kau mau. Segala persoalan dan tentang hubungan interpersonal ini. Ini adalah konsep yang bersumber pada intisari dari teori psikologi Adler. Kalau semua hubungan interpersonal menghilang dari dunia ini, dengan kata lain, kalau manusia hidup sendiri di alam semesta dan tidak ada orang lain, segala macam persoalan itu akan hilang. Itu dusta. Tak lebih dari sekedar teori akademis yang menyesatkan. Tentu saja, kita tidak bisa memiliki hubungan interpersonal. Eksistensi manusia dalam esensinya yang paling mendasar mengasumsikan keberadaan manusia lainnya. Hidup terpisah sepenuhnya dari orang lain. Pada prinsipnya, mustahil seperti yang kau indikasikan. Dasar pemikiran. Kalau seseorang bisa hidup seorang diri dalam semesta, ini secara logika keliru. Itu bukanlah isu yang sedang kubicarakan. Tentu hubungan interpersonal boleh jadi adalah salah satu masalah besar. Setidaknya aku mengakuinya, tapi menyatakan bahwa segala hal bermuara pada persoalan dalam hubungan interpersonal itu baru benar-benar posisi yang ekstrim. Bagaimana dengan kekhawatiran akan keputusannya hubungan interpersonal seseorang?
Jenis persoalan yang membuat seseorang merasa gundah sebagai individu, masalah-masalah yang mengarah pada dirinya sendiri. Apakah kau menyangkal semua itu? Tidak ada yang dinamakan kekhawatiran yang benar-benar didefinisikan oleh individu. Yang dinamakan kekhawatiran internal itu tidak ada. Selalu ada bayang-bayang orang lain di balik setiap kekhawatiran yang mungkin timbul. Tetapi tetap saja, kau seorang filsuf. Umat manusia punya masalah yang lebih luhur dan mulia ketimbang hal-hal seperti hubungan interpersonal. Apa itu kebahagiaan? Apa itu kemerdekaan? Dan apa arti kehidupan? Bukankah ini tema-tema yang telah diselidiki para filsuf semenjak zaman Yunani kuno? Dan kau bilang, lalu kenapa? Hubungan interpersonal adalah segalanya. Ini terlihat terlalu biasa bagiku. Sulit untuk percaya bahwa seorang filsuf bisa mengatakan hal-hal semacam itu. Nah, kalau begitu, tampaknya ada hal-hal yang perlu dijelaskan sedikit lebih konkret. Ya, harap jelaskan. Kalau hendak memberitahuku bahwa kau seorang filsuf, kau harus benar-benar menjelaskan banyak hal. Kalau itu ini sama sekali tidak masuk akal. Engkau begitu takut dengan hubungan interpersonal sampai-sampai akhirnya membenci diri sendiri. Kau sudah menghindari hubungan interpersonal dengan membenci dirimu sendiri. Penegasan ini membuat sang pemuda terguncang hingga jauh ke lubuk hati. Perkataan itu mengandung kebenaran yang tidak bisa disangkal, yang seolah-olah menembus jauh ke dalam jantung. Meskipun demikian, dia harus menemukan bantahan jelas terhadap pernyataan bahwa semua persoalan yang dialami manusia adalah tentang hubungan interpersonal. Adler sedang mengecilkan isu-isu kemanusiaan. Persoalan yang sedang kualami tidak sesimpel itu.